Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adin Abdul Majid Hidayat. Kali ini saya ingin membuat video UTS pengelolaan media. Yang pertama, analisis akun Instagram Greenfields ini, yang analisis strategi organiknya itu ada strategi organik yang dilakukan oleh brand Greenfields itu berfokus tuh pada edukasi, engagement dan juga brand lifestyle. Ya misalkan bisa kita lihat sendiri kayak mereka tuh ngasih tahu produk susu mereka tuh buat ketubuhan, buat tubuh tuh bisa apa aja manfaatnya, dan juga mereka nge-engage gitu kan, misalkan dengan kolaborasi dan segala macamnya. Habis itu pilar konten edukasinya itu tuh menyediakan informasi tentang manfaat nutrisi produk susu dan turunannya gitu, misalkan kalsium serta hal-hal lainnya, serta juga proses peternakan mereka tuh kayak gimana gitu, dikasih lihat tuh di Greenfields yang baik, misalkan kayak sebutannya tuh source of goodness. Habis itu ini tuh ngebangun citra brand Greenfield tuh sebagai brand susu tuh yang terpercaya gitu buat kesehatan. Habis itu kalau buat yang gaya hidup dan resepnya itu tuh menggunakan produk Greenfield dan konteks kehidupan sehari-hari dan resep yang praktis gitu, makanan atau minuman gitu. Tujuannya tuh buat menunjukkan versatility produk. Habis itu kayak mendorong audiens tuh biar konsumsi produk mereka secara rutin gitu. Jadi susunya itu nggak cuma bisa minum susu doang, tapi bisa campur pakai misalkan roti, gandum, Coco Crunch gitu bisa. Itu kayak pemanfaatan format yang saya itu tuh mereka tuh memanfaatkan format video pendek reels untuk konten yang lebih ringan, misalkan kayak konten-konten yang trendy dan juga menampilkan proses memasak secara tepat yang memiliki potensi jangkauan reach untuk reach organik yang tinggi gitu. Jadi tuh bisa dilihat sendiri ya, kayak kalau si Greenfield ini tuh benar-benar mereka ya udah karena produk susu, mereka cara nge-engage-nya tuh dalam cara kayak ngasih tahu produk mereka yang pertama, dan juga kesehatan, karena kesehatan itu kan penting banget. Jadi mereka menggunakan cara itu sebagai cara organik buat meningkatkan engagement mereka gitu. Abis itu juga ada konten visual atau branding, konten memiliki palet warna yang seragam ya, kayak putih, hijau dan warna alami gitu, sesuai dengan Greenfield gitu kan. Menciptakan feeds yang bersih, habis itu segar, profesional, habis itu sejalan dengan citra produk susu gitu. Habis itu ada call to action atau CTA ringan gitu, dorong interaksi dengan pertanyaan sederhana di caption, atau ngajak juga untuk share resep gitu kan. Yang memicu tuh engagement gitu tanpa terkesan memaksa gitu. Jadi mereka kayak ayo coba kalian buat juga, coba kalian share ke kita juga, jadi biar ada timbal baliknya gitu. Habis itu ada content plan Greenfields. Content plan Greenfields tuh terstruktur ya, dan juga fokus pada pengulangan tema mingguan atau pilar konten dan momentum musiman atau hari besar. Misalkan kalau hari besar tuh mereka gunain momentumnya tuh buat engage akun mereka. Habis itu ada pola konten juga yang teratur, kayak terdapat pola konten yang mengalir antara resep, tips nutrisi, dan brand storytelling gitu. Pola ini tuh ngebuat pasti ini si audiens tuh dapat variasi kontennya tuh banyak gitu. Jadi gak itu doang, gak cuma edukasi doang, jadi banyak gitu. Hal yang menarik dari konten plannya itu kayak fokusnya yang pada storytellingnya, kayak Greenfields tuh ngasih lihat nih, tunjukin keunggulan produk susu mereka tuh apa gitu, yang melalui cerita tentang sumber farm to table, yang dimana proses higienis dan juga kualitas bahan baku yang sangat bagus gitu. Habis itu ada juga kampanye trending yang relevan gitu, mereka mengaitkan produk dengan tren yang sedang populer gitu, misalkan kayak kopi, smoothies. Terus itu baking, kalau sekarang kan lagi zamannya matcha ya, matcha juga untuk memastikan tuh konten mereka tuh tetap relevan gitu. Jadi kalau tentang susu doang kan orang bosan ya, dan juga brand susu banyak, jadi mereka gimana caranya cari yang beda gitu dengan yang lain-lainnya gitu. Terus itu ada juga kayak kampanye trending yang relevan gitu, kayak mereka sering juga mengaitkan produk dengan tren yang populer gitu, yang tadi saya bilang. Habis itu konten interaktif, stiker dan polis, mereka sering menggunakan stories untuk survei cepat atau quiz yang merupakan cara efektif nih
buat ngepertahanin engagement mereka di luar sama. Habis itu ada saran atau feedback untuk strategi organik. Berikut ada beberapa saran gitu kayak untuk meningkatkan strategi organik Greenfield tuh mungkin ada kayak meningkatkan user generate content atau UGC. Habis itu ada optimalisasi reels untuk edukasi, kayak selain resep tuh pasti ada format reels yang lebih baik gitu. Untuk edukasi misalkan kayak video 30 atau 60 detik reels gitu aja. Habis itu juga ada live Q&A dengan pakar gitu. Walaupun mereka ngasih edukasi pasti kan juga butuh sumber yang terpercaya kan, pasti dari pakarnya gitu. Oke, buat di nomor 2 ada uraian insight dari data analistik post iklan non organik dari akun secangkir yang diiklankannya tuh secara non organik atau di push gitu. Yang pertama fungsinya itu buat wawasan jangkauan ya, reach dan impression dari dominasi iklan. Dari total 6.785 akun yang dijangkau, 85% itu tuh dari iklan, sementara itu 88% itu 7.573 dari total 8.526 impression itu dari iklan. Sangat berbanding jauh gitu, kayak beda itu 1000-an gitu. Dengan kita menggunakan non organik bisa dapat 7.573. Bisa dilihat sendiri dari insight-nya kayak kampanye non organik ini buat terutama ya buat coffee shop itu sangat efektif gitu, karena coffee shop di Indonesia bisa kita tahu sendiri itu banyak banget gitu. Apalagi akun Instagram ya kan, buat kampanye non organik itu sangat efektif buat jangkauan serta brand itu tuh bisa ditahu sama orang gitu, terutama kalau misalkan posisi tempatnya tuh strategis gitu. Contohnya kayak secangkir ini ada di Mampang. Abis itu ada wawasan interaksi atau engagement. Total interaksinya itu ada 78. Abis itu likes itu dapat 68. Habis itu save 6, komennya sama share itu masing-masing 2. Kalau secara visual kontennya itu sangat didominasi sama like sama save ya, tapi kurangnya discussion di sini, kurangnya interaksi dari secangkirnya sama followernya gitu. Jadi kalau misalkan dari matriksnya itu tuh mungkin visualnya tuh udah kualitasnya tinggi, tapi tingkat komen sama share itu tuh rendah gitu. Jadi harus ditingkatin di bagian situnya. Lanjut ada buat wawasan aktivitas profil dan konversi ya. Kayak dari total aktivitas profilnya itu tuh 165 dan profile visitnya itu 152. Dari 152 itu 136 itu dari iklan gitu. Dari 152 nya ini pun yang menghasilkan followernya itu cuma 7. Yang tingkat follower versi itu 7 dari 156 itu tuh cuma 4%. Mungkin trafficnya tuh ke profile tuh tinggi, tapi buat dijadiin followernya atau buat jadi pengikut setia secangkirnya tuh sangat dikit ya, kayak cuma 4% gitu. Mungkin bisa dilihat sendiri dari matriks yang udah kelihatan ya. Mungkin secangkir bisa dioptimalin lagi gitu. Gimana caranya? Mereka tuh nggak sekedar cuma ngeliat doang gitu, nggak sekedar dijadiin traffic doang, tapi bisa dijadiin follower. Abis itu CPPV-nya itu 687 dengan spendnya itu sekitar 93.475. Insight-nya itu CPPV-nya itu 687, angka yang efisien gitu buat dapat profile traffic gitu. Buat demografisnya audiensnya itu dengan menunjukkan efektivitas penargetan audiens atau kedai ngopi ini, kayak lokasinya itu 99% itu berasal dari Jakarta. Insight-nya itu penargetan lokasi sangat akurat ya, karena bisa kita tahu sendiri secangkir itu kan ada di Jakarta ya, jadi sangat on point gitu. Kalau rentang usianya itu tuh sekitar di 25 sampai 34 tahun, yang dimana 60%-nya itu diikuti 18 sampai 24 tahun gitu. Insight-nya itu audiensnya ini tuh yang profesionalisme ya, atau millennial let's say, yang dimana rentang usianya itu di umur 25 sampai 34 tahun, yang merupakan kelompoknya itu secara kelompok tuh daya belinya sama kecenderungan konsumsi kopinya tuh tinggi gitu. Hal ini tuh mengonfirmasi target audiensnya itu tercapai, karena
yang kita lihat sendiri ya kan, secangkir itu ya kedai kopi, dan juga pasti butuhnya tuh apa namanya, pecinta kopi ya, penikmat kopi ya, makanya butuhnya eh, orang-orang yang sangat suka kopi gitu. Dari targetnya pun secangkir udah bisa sesuai gitu targetnya. Eh, dan efektivitas mendorong kunjungan profilnya itu juga tinggi, bagus, tapi brandnya tuh juga perlu ditingkatin lagi sih interaksinya yang lebih dalam, kayak dari komen dan shares, untuk meningkatkan konversi dari profile visit menjadi follow, karena pasti secangkir butuh pengikut setianya kan, nggak cuma yang lihat profile habis itu cabut, lihat profile cabut gitu. Jadi masih butuh apa ya, uh, penikmat secangkir setianya gitu. Udah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.